Pernahkah kamu melihat seseorang yang sangat baik, rajin ibadah, tidak suka menyakiti orang lain, tapi hidupnya justru penuh ujian, sakit, kehilangan, kesulitan ekonomi, masalah keluarga? Sementara ada orang yang jauh dari agama, tetapi hidupnya terlihat mudah dan nyaman. Pertanyaan ini sangat sering muncul. Jika Allah mencintai hambanya, mengapa justru orang baik diuji lebih berat? Al-Quran langsung menjawab fenomena ini dalam sebuah ayat yang sangat jelas. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," sementara mereka belum diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa ujian bukan tanda kebencian Allah, melainkan bagian dari konsekuensi iman. Iman bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi sesuatu yang harus dibuktikan melalui kesabaran dan keteguhan saat menghadapi ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih detail dalam hadis sahih. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang paling mirip dengan mereka, lalu yang berikutnya, dan berikutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini membalik logika manusia. Kita sering mengira orang yang diuji berat berarti Allah tidak sayang. Padahal justru sebaliknya, semakin tinggi iman seseorang, semakin besar ujiannya. Perhatikan kehidupan para nabi. Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun dan ditolak kaumnya. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Nabi Yusuf dipenjara tanpa kesalahan. Nabi Ayub diuji penyakit bertahun-tahun. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang-orang tercinta, dihina, disakiti, bahkan diusir dari kampung halamannya. Jika ujian adalah tanda kebencian Allah, maka para nabi adalah manusia yang paling tidak dicintai. Namun kenyataannya, merekalah manusia paling mulia di sisi Allah. Para ulama menjelaskan bahwa ujian memiliki beberapa hikmah besar. Hikmah pertama adalah membersihkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, setiap rasa sakit yang dialami seorang mukmin sebenarnya sedang menghapus beban dosa yang mungkin akan memberatkannya di akhirat. Hikmah kedua adalah mengangkat derajat. Tidak semua orang bisa naik derajat hanya dengan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada hamba yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, namun amalannya tidak sanggup mencapainya, sehingga Allah terus mengujinya hingga ia mencapai derajat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Senada dengan hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menimpakan ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ujian menjadi jalan percepatan menuju kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Hikmah ketiga adalah tanda cinta Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mungkin terdengar berat, tetapi maknanya sangat indah. Ujian bukan hukuman, melainkan tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untuk hambanya. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan, perbedaan antara ujian dan azab. Para ulama menjelaskan bahwa ujian mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan azab menjauhkan kita dari Allah. Jika sebuah musibah membuat seseorang semakin sabar, semakin banyak berdoa, semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah ujian penuh cinta. Tetapi jika musibah membuat seseorang semakin jauh dari Allah, semakin marah, semakin tenggelam dalam dosa, maka itu adalah peringatan agar segera kembali. Di akhir kehidupan, semua ujian akan terlihat maknanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pada hari kiamat, orang-orang yang hidupnya aman dan penuh kenikmatan di dunia akan berharap kulit mereka pernah digunting-gunting semasa di dunia ketika melihat besarnya pahala yang diberikan kepada orang yang sabar dalam ujian. Hadis riwayat Tirmizi. Gambaran ini menunjukkan betapa besar balasan bagi orang yang bersabar. Mulai hari ini, ubah cara pandang kita terhadap ujian. Jangan langsung bertanya,
kenapa aku diuji? Tetapi tanyakan, apa yang Allah ingin angkat dari diriku melalui ujian ini? Bisa jadi dosa sedang dihapus, derajat sedang dinaikkan, atau Allah sedang menyiapkan pahala besar yang belum bisa kita bayangkan. Karena dalam Islam, ujian bukan tanda Allah meninggalkan kita. Justru seringkali, ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mendekatkan kita.